Jumpa lagi dengan saya Kang Didang di acara Obrol-Obrol di Cafe. Nah, terima kasih pada teman-teman yang hadir. Perlu diberitahu juga pada pemirsa yang ada di mana saja berada bahwa Cafe Mus ini juga ada sekitar 51 media yang saling memperbincangkan persoalan baik itu bidang ekonomi, politik, dan hiburan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperbincangkan mengenai film nasional dan film Amerika yang berjudul Godfather. Nah, di samping saya sudah ada narasumber RM Bagiono Prabowo atau biasa disapa Mas Gion. Apa kabar, Mas Gion? Ya. Nah, perlu saya perkenalkan dulu, Mas Gion ini adalah seorang produser yang pernah juga membuat film Get Lost dan sekarang sedang persiapan film BJB ya, Mas ya? Ya. Bukan Jodoh Biasa. Nah, saya sampai hafal itu. Beliau juga, saya sebetulnya agak grogi juga nih, karena beliau ini juga seorang presenter juga nih di acara apa, Mas? Silat sama Ganjil. Silat sama Ganjil. Itu tayang di RCTI ya, Mas ya? Di RCTI. Kemudian beliau juga kesehariannya adalah sebagai advokat ya, Mas Gian ya. Tapi di dunia perfilman beliau ini lebih dikenal lagi sebagai Ketua Umum Perkumpulan Artis Film Indonesia. Di sana ada Elma Teana, ada Ferry Irawan, kemudian ada Renzi Milano, Robibo dan lain-lain, Mas ya. Mas, kita akan memperbincangkan itu, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman saya satu lagi nih. Ismail Uka Uka. Apa kabar Kang Maing? Alhamdulillah. Ya. Sibuk apa nih sekarang Kang Maing? Apa? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk ya hadir di acara podcastnya Kang Didang ya. Oke, sekarang saya ke Mas Gion nih. Mas Gion melihat perfilman kita kemarin sudah mulai bangkit ya. Kemudian sekarang pandemi kembali lagi melanda. Nah, komentar Mas Gion dengan kondisi ini, tapi Mas Gion tadi sebelumnya memberikan data ada penonton sampai 2 juta juga juta. Untuk satu judul filmnya. Ya. Boleh diceritakan tuh Mas Gion? Jadi begini, kalau kita melihat dari daya pasar film, sebenarnya animo masyarakat sudah bagus ya. Karena ketika sekarang COVID ini sedang melanda, masyarakat sudah trust terhadap bioskop. Nah, kembalinya masyarakat itu ke bioskop itu diakibatkan karena salah satunya adalah produk marketing. Marketingnya artinya apa? Bagaimanapun film nasional ini memang harus ditumbuhkan. Terus artinya memang harus didukung dengan organ-organ yang lain. Nah, ketika masyarakat sudah tumbuh ini, sudah trust, tiba-tiba terjadi lagi nih Omicron. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apa? Ada, kalau kita lihat dari penonton, ada penonton boleh dibilang yang sifatnya memang loyalitasnya tinggi. Kadang-kala selama nyaman dan tidak ada rasa takut, dia akan tetap nonton. Nah, ada penonton yang masih berpikir. Nah, kalau kita lihat dari segmentasi atau lihat dari grafik ya, penonton kita itu sudah di tingkat 1 tadi, sudah nggak berpikir COVID. Karena apa? Ketika berhubungan dengan bioskop, maka di situ ada hubungan emosional. Contohnya apa? Antara ayah, suami istri dan anak pasti nonton. Terus antara pacar gitu ya, atau dengan teman-teman. Nah, karena kita sudah sampai 2 tahun, waktu. Jadi mereka merindukan tempat untuk bertemu ya. Sehingga itu jadi daya ininya tumbuh gitu ya, daya keinginannya. Lalu kalau kita bicara kedua film, masyarakat sudah pintar. Kenapa ada film yang sampai jutaan besar? Contohnya Makmur. Makmur itu 1,2 juta penonton, sama Biarkan Aku di Rumah 2 juta. Dan tapi di belakangnya ada memang MD memang November. Dia memang punya cara-cara promonya luar biasa gitu ya. Nah, saya sebagai baru belajar sebagai produser. Film saya juga kan mau saya tayang di tahun ini insya Allah. Nah, film itu harus ada memang karakter tersendiri gitu kan ya. Karena penonton kalau disuguhkan misal gitu ya, disuguhkan dengan branding nama-nama yang lain, bisa contoh kalau saya lihat di tahun 2021 itu ada 13 film. Maaf saja, yang flop itu juga banyak gitu loh. Nah, tapi itu harus kita evaluasi. Karena bagaimana penonton melihat film, menonton film itu mengeluarkan kos yang besar. Jadi dia harus puas. Nah, trailer ini juga nggak bisa main-main nih. Trailer itu nggak bisa main-main. Kalau kita memang film itu harus dilihat kekayaan warna,
brand apa judul ya, Judul. pengaruh juga kan, itu Betul, ya. sangat. Masyarakat kita udah pinter loh sekarang. Iya. Nah makanya itu kalau kita perhatikan sekarang grafik penonton film nasional cukup baik. Nah kemudian Mas Gion kan tadi bercerita juga ada film Mas Gion ya. Ya. BJB itu udah sampai level mana? Karena Mas Gion sebagai produser juga melihat tadi harus ada strategi tertentu ya. Iya betul. Ketika film ini kondisi seperti ini gitu. Kemudian kapan sih strategi apa yang digunakan oleh Mas Gion untuk meluncurkan bukan judul biasa? Ya. Pertama karena ini filmnya adalah genre komedi. Pemainnya adalah pemain stand up komedi. Ya ada Dicky Chandra, terus ada Project P, terus ada Theo dan sebagainya lah. Ada Robbie Wahab dan sebagainya. Nah, karena kita sudah tahu pemainnya adalah stand up komedi. Berarti pangsa pasar adalah penonton stand up komedi. Yang kedua, komedi itu harus dilihat. Dia tidak boleh terlampau lama, tidak terlampau boleh cepat. Karena kalau lagi genrenya drama atau genre horor, komedi masuk. Ini kadang-kadang orang suka kayak bau apa ya? Auranya beda. Auranya beda. Aduh, gue pengen nonton horor nih, tiba-tiba yang lucu. Masa sih lucu? Kalau lucu nontonnya filmnya Casino atau filmnya Benyamin. Kan kadang-kadang orang suka nonton di YouTube gitu bandingannya. Jadi kita harus pinter-pinternya. Nah, makanya kita sekarang di post pro terakhir, insya Allah di bulan Juli ini kita launching, gitu kan ya. Nah, saya sebagai produser melihat bagaimana sih sebenarnya pemain-pemain ini. Saya bilang, ini kita udah hampir 2 tahun, tapi 2 tahun itu karena COVID kan. Karena COVID, ya saya pikir memang ini terjadinya sifatnya kondisional gitu ya. Nah, sehingga saya pikir, wah PJB ini mudah-mudahan tahun ini komedinya belum ada nih. Gitu. Jadi harus pinter-pinter ya. Celahnya betul. Jadi makanya kita juga harus post pro itu kan terakhir nih. Baik dari PO, dari segi dari musik. Sekarang masih dalam post pro ya? Post pro, udah terakhir atau grading atau hampir. Dan terus main sendiri lihat film kita dengan kondisi pandemi yang fluktuatif ini ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang, kemudian pemberlakuan pemerintah juga kan seperti Mas Gion bilang tadi, masyarakat kayaknya, aduh gue udah bosen juga nih, terserah aja deh mau apa gitu. Nah, Cang Main ini kan kaitannya dengan Pak Pindo nih. Beliau kan ketua umum perkumpulan artis film Indonesia. Melihat regenerasi di perfilman kita selama ini mengenai pemain ya khususnya gimana Cang Main? Ini betul Cang Main ini orang teater juga. Betul. Gimana? Ya kalau kita lihat sebetulnya gini, ya kalau mungkin dari kuantitas mungkin kita nggak perlu melakukan karena kan selalu bergulir, selalu ada, tiap tahun selalu muncul. Tetapi kalau kita bicara soal kualitas, ini lain lagi tanda kutip, ya kan? Karena kita masih belum melihat aktor-aktor besar masa lalu ya, misalnya seperti kayak Deddy Miswar misalnya ya kan, atau zaman ada Farouk Afero dulu, ya kan, atau Benyamin Sueb gitu kan. Kita belum menemukan artis-artis yang punya karakter kuat. Kayak Benyamin, sampai sekarang kan belum ada penggantinya. Siapa? Belum ada. Begitu juga dengan Kusno Sujarwadi, belum ada penggantinya. Wede Mukhtar belum ada penggantinya. Bahkan yang lebih agak muda Kang Deddy gitu. Siapa penggantinya? Harapan kita kepada misalnya Reza Radian misalnya. Tapi kan jumlahnya terlalu sedikit. Makanya kalau cuma sedikit. Ada. Nah, kaitan dengan itu Mas, kemudian kondisi juga begini, tapi produksi kan harus berjalan juga. Tentu membutuhkan pemain-pemain kan. Apapun isinya, the show must go on nih gitu kan. Bioskop film tetap membutuhkan para pemain. Bagaimana sih Mas Gion strategi untuk menyediakan para pemain khususnya kaitannya dengan Pavindo itu sendiri gitu Mas? Ya, kita tahu bahwa Pavindo adalah organisasi profesi yang diakui pemerintah, yaitu profesi yang bukan hanya artis di situ, pekerja seni. Semua ada di dalam Pavindo itu ada sutradara, penulis juga. Ya, ada wartawan juga. Ada Jaya Subiakto ya. Ada penata musik Tia Subiakto. Jadi kita harus bedakan ya, bahwa Pavindo adalah perkumpulan artis film Indonesia yang memang di dalamnya adalah secara anggaran dasar pasangannya bisa perfilman luas, bukan hanya aktor artis. Dan kita terlihat bahwa sekarang ini artis bukan hanya main di film, tapi YouTube, Telegram termasuk artis kan. Ini di zamannya nih, zaman digitalisasi. Zaman digitalisasi ini kita harus lihat bahwa pangsa pasar kita harus kita lihat. Karena klaster ini saling menarik, klasternya milenial gitu kan. Maka saya mengundang dan kita meng-hire juga artis-artis yang masih umur 20-an di Pavindo.
tapi yang punya kapasitas bagus. Nah, bukan kita milih ya, tapi kita kan memilih artis juga kan melihat dari jejak digital. Lalu historicalnya gimana? Nah, kalau ibaratnya, maaf saja, kalau cewek yang sudah, karena di Papindo itu kan ibaratnya ada fakta integritas sama kode etik. Ada kode etik. Jadi sebelum kode etik di organisasi profesi kita sudah punya 5 tahun yang lalu. Siapapun juga ada 5 hal. Seorang ketua umum aja melakukan malpraktek, melakukan orientasi seksual atau kena narkoba, hari itu juga keluar. Oh, saklek ya. Saklek. Bahkan pernah terjadi sejarah kan juga. Wakil ketua umum Papindo. Nama artisnya nggak enak ya. Pernah terjadi. Ya, itu langsung dimisioner. 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 Itu pengurus ya. Itu pengurus itu. Kita juga gitu, seorang ketua umum. Ketika saya bangun ini anggaran dasar fakta-fakta tadi kode etik, saya pun siap. Kalau saya salah amit-amit, out. Nah, makanya alhamdulillah selama 6 tahun saya pegang Papindo ini, 6 tahun. Ini nggak mudah juga, karena banyaknya, ya maaf saja, artis itu bicara artis adalah star. Dia tahu sindrom. Lu artis, gua artis. Kalau bilang lagi, lu belum lahir, gue udah artis. Nah, selesai tuh. Nah, kita tidak ada tuh di Papindo kayak gitu. Kalau itu ada, terjadi polarisasi, wah selesai. Itu pernah terjadi pada saat dulu Papindo awal. Nah, sekarang nggak ada. Kalian adalah pekerja seni. Kalian bukan seorang aktor. Aktor kalau depan kamera. Tapi di luar kalian bukan siapa-siapa. Karena kita harus punya macam itu, stigma itu. Ya. Saya pun maaf. Ketika saya di luar bisa makan tuh sama makan di warteg, makan di ketoprak. Karena saya bukan siapa-siapa. Karena saya itu kan hanya di saat di Papindo sama seorang produser gitu loh. Dan saya itu buang itu. Kalau itu dibawakan post syndrome, ini yang terjadi. Apalagi kalau di tempat sidang mas ya, pengadilan ya. Wah, selesai. Lain lagi bukan. Wah. Ya. Kalau kita jadi advokat gaya artis, wah. Oke, menarik mas. Cuma nih dalam waktu dekat ini kan ada film Barat atau Amerika yang dulu memang menyejarah ya, film berjudul Godfather. Kenapa saya itu buat saya pribadi gitu, beberapa teman, kenapa saya angkat ini gitu, itu memang film yang mungkin juga buat Mas Gion dengan Sang Maing gitu ya, mengenai Godfather yang sampai 3 itu kan, rencananya kan tanggal 25 Februari akan tayang ya di seluruh dunia, mungkin di Indonesia pada masuk bulan Maret, karena ini memberikan satu tontonan yang juga variatif ya kepada penonton Indonesia, juga mendorong untuk para insan film membuat film yang lebih baik lagi sebagai contohnya lah katakan. Nah Mas Gion sendiri punya pengalaman nggak nonton Godfather? Apa sih yang paling berkesan di film Godfather itu? Film Godfather itu kan sekarang mau direstorasi. Padahal film kita juga banyak yang dulu bisa direstor. Gitu kan. Kalau kita bicara Godfather itu pemainnya 2 yang paling kita tunggu-tunggu, Al Pacino, Marlon Brando. Godfather itu 3 film kan. Godfather pertama tahun 72, Godfather kedua tahun 74, Godfather 3 tahun 1990. Yang hebatnya, Marlon Brando mendapat Academy Awards di tahun 74. Di tahun 1990, 7 nominasi Film Award. Ini luar biasa. Ya. Luar biasa, karena sutradaranya Francis Coppola ini, Ford Coppola, itu keren banget. Dia mendesain film ini. Artinya gini, ketika kita masuk di dalam film Godfather, kita masuk ke ruangnya dia. Wah, mafia itu seperti itu. Bagaimana kehidupannya seorang mafia. Dia sayang sama keluarga, family man. Dan yang kedua, hierarkinya kuat, hubungannya blood to blood. Gak pandang. Anak gua berkhianat, bunuh. Istri gua benar, sikat. Gitu kan, gitu ya. Dan tidak ada teman, tidak ada lawan. Semua kepentingan. Sebenarnya the good political itu ada di film di Godfather. Maka Michael Corleone itu merupakan sesuatu yang itu keren banget itu. Dia punya gaya. Kalau kita lihat di Godfather 3 itu ada Godfather kan punya anak 4. Nah di Godfather 3 itu film yang saya salut, bagaimana seorang teman dia boleh bilang agak pembunuh berdarah dingin, mau bunuh orang tuh dengan santai. Dengan caranya apa? Gue tahu lu jahat, sampai senyum gitu. Nggak kayak kita gotok-gotok, lu begini. Politik nggak begitu. Politik yang asli, original politik, ideologi ya. Godfather. Dia bilang oke. Asli itu. Asli. Ya. Rezim ini yang harusnya belajar, kalau orang politik harus belajar dalam nonton film Godfather. Ketika dia masih bisa, apa kabar? Namanya habis baik, besok sikat bunuh. Mobil ditembak.
Wassalam langsung. Jangan, lu bully gua laporin lu, gua masukin polisi. Atau disiram. Kita banyak ini ya, Gertakannya, banyak bluffnya gitu. Godfather nggak bisa gitu. Cang Mayang sini gimana, punya pengalaman apa di ketika nonton film Godfather? Awalnya penasaran aja ya, penasaran bagaimana sih sebetulnya kehidupan mafioso yang sebenarnya itu di Amerika dengan. Itu kan berdasarkan novel itu kan? Iya, awalnya. Tapi kan kita selama ini kan cuma ya mereka-reka aja kan. Dengan menonton itu kita tahu, oh seperti itu ya. Pertanyaan adalah, apakah hal itu memang betul-betul terjadi di dunia sana, ya kan? Betul. Atau tidak itu aja. Cuma masalahnya adalah bahwa kita seperti kita Bang Lai bilang betul-betul masuk ke dalamnya. Jadi kita tahu itu semacam jendela. Benar. Dan kalau di sisi lain adalah saya melihat bagaimana aktor-aktor besar berakting. Itu yang luar biasa. Nah sekarang kalau tadi kita udah bicara nasional, film barat itu bukan kita ikut mempromosikan besar-besar film Hollywood, bukan, tapi sebagai contoh, sebagai satu kompetitor kita juga agar film kita semakin membaik ya Mas. Mas Gion, ini terima kasih nih Mas Gion atas kehadirannya. Sama-sama. Sekarang ini kebetulan di sini ada ketua kita yaitu Bapak Andi. Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Ya baik ya. Oke, terima kasih pemirsa. Begitu mungkin Mas Gion bisa kasih kesan-kesan dengan kegiatan yang kita lakukan ini, artinya wartawan bagaimana Mas dengan membuat podcast gini Mas? Ya, saya sangat kagum ya. Sebenarnya wartawan itu biasanya kan melayani artis. Tapi di sini mempunyai suatu bentuk ide kreatif yang dimana wartawan bukan hanya pembuat berita atau penulis, tapi menyampaikan mari kita bertemu, menceritakan apa yang harus kita bicarakan. Artinya podcast ini adalah podcast positif yang boleh inisiasi ya wartawan. Oke. Oke Mas Gion, terima kasih. Terima kasih ya pemirsa, begitu obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan memuaskan. Kalau tidak memuaskan ya nanti kita ketemu lagi di obrol-obrol yang lain juga dengan Mas Gion, dengan cerita yang lain lagi Mas Gion ya. Amin, mudah-mudahan. Ya selamat sore dan sampai jumpa. Bye. Di acara Mas Medi.